Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandia Nurushifa dengan 3 digit NIM terakhir 340. Di video ini, saya akan membahas hasil studi kasus tentang transformasi digital DBS Bank, mulai dari strategi yang digunakan sampai dampaknya terhadap pelanggan dan kinerja perusahaan. Baik, dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa topik utama, yaitu yang pertama, transformasi model bisnis DBS Bank dari bank konvensional menjadi perusahaan berbasis teknologi. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong transformasi digital. Yang ketiga, evaluasi strategi digital yang diterapkan DBS. Keempat, bagaimana DBS meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pendekatan digital. Dan yang kelima, integrasi konsep vintage dalam operasional DBS. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana DBS melakukan transformasi model bisnisnya. Jadi sebelum melakukan transformasi, DBS masih beroperasi seperti bank konvensional pada umumnya, dengan layanan yang cenderung standar, proses yang relatif lambat, serta biaya operasional yang cukup tinggi. Hal ini membuat layanan menjadi kurang efisien dan kurang sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital. Namun, setelah transformasi, DBS berubah menjadi perusahaan berbasis teknologi. Mereka mulai menggunakan platform digital untuk mendukung operasional. Selain itu, organisasi juga dibuat lebih interaktif sehingga lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan ini tidak lepas dari peran kepemimpinan, terutama CEO Piyush Gupta, yang mendorong seluruh organisasi untuk berpikir seperti perusahaan startup teknologi. DBS bahkan mengambil inspirasi dari perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Netflix. Selanjutnya, dari sisi operasional, DBS menerapkan platform-based operating model dengan membangun 33 platform yang terintegrasi. Model ini menghilangkan sekat antar divisi dan memperkuat kolaborasi antara tim bisnis dan IT melalui konsep two in a box. Terakhir, dari sisi teknologi, DBS memanfaatkan berbagai teknologi inti seperti cloud computing, microservice, data analitik, dan AI. Teknologi ini memungkinkan proses menjadi lebih cepat, fleksibel, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan secara lebih baik. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mendorong DBS melakukan transformasi digital. Faktor yang pertama berasal dari sisi eksternal. Perkembangan teknologi seperti AI, mobile banking, dan data analitik telah mengubah ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan. Layanan tidak hanya harus aman, tetapi juga cepat dan praktis. Selain itu, terjadi perubahan perilaku nasabah di mana mereka lebih memilih layanan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini membuat bank harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan digital tersebut. Kemudian, adanya persaingan dari vintage dan bank digital juga menjadi tekanan tersendiri. Vintage menawarkan layanan yang lebih fleksibel dan inovatif, sehingga bank konvensional seperti DBS perlu beradaptasi agar tidak tertinggal. Di sisi lain, terdapat juga faktor internal, salah satunya adalah visi dan kepemimpinan dari CEO Piyush Gupta yang mendorong seluruh organisasi untuk berpikir dan bertindak seperti perusahaan teknologi. Selain itu, kebutuhan akan efisiensi operasional juga menjadi alasan penting. Dengan digitalisasi, DBS dapat memangkas biaya layanan sekaligus mempercepat proses kerja. Jadi, kombinasi antara tekanan eksternal dan dorongan internal inilah yang mendorong DBS untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Lanjut, pada bagian ini, saya akan mengevaluasi strategi digital yang diterapkan oleh DBS. Pertama, dari sisi platform-based operating model, DBS membangun 33 platform yang terintegrasi, sehingga mampu menghilangkan silo antara divisi. Selain itu, mereka menerapkan konsep two in a box, yaitu kolaborasi antara tim bisnis dan IT dalam satu kepemimpinan. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien, serta berdampak pada penurunan biaya layanan digital. Kedua, dari sisi penggunaan AI dan data analitik, DBS membangun platform bernama Alan yang memungkinkan implementasi AI menjadi jauh lebih cepat dari yang sebelumnya memakan waktu sekitar 18 bulan menjadi kurang dari 5 bulan.
AI juga dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada nasabah serta meningkatkan keamanan melalui deteksi fraud. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan layanan, tetapi juga menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 150 juta dolar Singapura. Yang ketiga, dari sisi transformasi budaya organisasi, DBS secara aktif membangun budaya inovatif melalui berbagai program seperti Hackathon, DBS Academy, serta pelatihan digital melalui Digify. Karyawan didorong untuk berpikir agile, berani mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Melalui kombinasi strategi ini, DBS tidak hanya berhasil meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di industri perbankan digital. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana DBS meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pendekatan digital. DBS memiliki visi untuk membuat layanan perbankan menjadi invisible. Artinya, layanan berjalan dengan mulus tanpa terasa rumit bagi nasabah. Fokus utamanya adalah membuat semua proses menjadi lebih sederhana dan praktis. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, DBS menggunakan pendekatan Customer Journey Mapping, lalu DBS juga menyediakan layanan mobile banking dan platform digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja tanpa harus datang ke cabang. Juga memanfaatkan AI untuk personalisasi layanan, dan juga dari sisi tampilan, DBS juga memperhatikan UI dan UX dengan membuat desain yang sederhana dengan mudah digunakan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana DBS mengintegrasikan konsep vintage dalam operasionalnya. Pertama, dari sisi AI data personalisasi, DBS menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi transaksi, membantu pengelolaan keuangan nasabah, serta mendeteksi proteksi fraud. Hal ini membuat layanan menjadi lebih cerdas dan aman. Dua, dari sisi teknologi, DBS menggunakan cloud computing dan microservice. Infrastruktur ini membuat sistem menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan pembaruan layanan dilakukan dengan cepat seperti perusahaan vintage. Ketiga, DBS membangun platform ekosistem digital di mana berbagai layanan keuangan terintegrasi dalam satu platform. Dengan begitu, nasabah dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial dalam satu tempat. Selain itu, DBS juga menerapkan pendekatan inovasi yang agile seperti hackathon dan pengembangan secara interaktif. Ini memungkinkan mereka untuk terus bereksperimen dan berinovasi dengan cepat. Hasil dari integrasi ini terlihat dari berbagai indikator seperti waktu implementasi AI yang berkurang drastis menjadi kurang dari 5 bulan, tambahan pendapatan sekitar 150 juta dolar Singapura, serta peningkatan ROE hingga 30% pada nasabah digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital DBS bukan hanya sekedar adopsi teknologi, tetapi merupakan perubahan menyeluruh yang mencakup model bisnis, strategi, dan budaya organisasi. Pemanfaatan platform AI dan data analitik terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan. Selain itu, fokus pada customer journey serta desain UI dan UX yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Integrasi konsep vintage dan penerapan budaya juga memperkuat posisi DBS sebagai salah satu bank digital terdepan di dunia. Dari studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan di era digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengubah strategi, budaya, dan cara berpikir organisasinya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.